walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Wa bi'tuhra wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qalbi sallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga hari ini, saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan kesempatan terutama kita telah hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni sholat Jumat. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita pada hari ini khususnya dan hari-hari yang lalu umumnya, kita berharap semua bernilai kebaikan dan bernilai yang ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena kalau hari-hari kehidupan kita, aktivitas kita, bahkan mungkin ibadah rutin kita, ibadah mahdhur kita tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah, kita khawatir ketika kembali pada Allah tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan tidak kalah penting meningkatkan interaksi muamalah kita. Karena unsur-unsur itulah yang bisa menjadi harapan bagi kita seorang muslim, seorang mukmin. Kelak ketika kita kembali pada Allah, Allah menilai kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Ketahuilah bahwa kemuliaan dalam pandangan Allah hanyalah bagi hamba-hambanya yang bertakwa saja. Oleh karena itu, dari mimbar ini dan mimbar-mimbar masjid yang lain, hampir pastikan setiap Jumat khatib mengingatkan kita bersama dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam tidak hanya dia beridentitas sebagai seorang muslim, tapi dia juga beragama Islam memiliki kesungguhan dalam menjalani hidup ini untuk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diteladani oleh Rasul SAW kepada kita semua. Inilah ayat yang perlu dan sangat penting untuk kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya banyak seorang yang mengaku beragama Islam, tapi mereka belum bersungguh-sungguh menjadikan nilai-nilai Islam ini sebagai nilai hidupnya sebagai seorang Muslim.
Kemudian tentu salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita juga tergabung di dalamnya yang setia untuk mempelajari agama ini, memahami dan mengamalkan agama ini hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah kamu sebagai hamba Rabbmu hingga datang waktu yang pasti kamu yakini kedatangannya. Itulah kematian kita masing-masing. Kafa bil mauti wa'izan wa bil yakina ghinan. Rasul mengatakan cukuplah kematian itu sebagai guru, sebagai pelajaran, dan keimanan sebagai kekayaan. Sampai hari ini kita sudah menyatakan diri sebagai seorang mukmin, maka mari perkaya iman kita dengan amal saleh, amal-amal yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang menjadikan kita mendapatkan syafaat yang menghisab nanti. Tidak ada lain kecuali amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh adalah perbuatan orang-orang yang beriman yang didasari atas keyakinan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki suatu hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan seorang mukmin, yakni Idul Adha. Dalam peristiwa Idul Adha ini ada sebuah sejarah yang mengajak kepada kita bagaimana pentingnya beragama, tidak hanya beriman kepada Allah, tapi keimanan itu melahirkan kecintaan. Kecintaan itu melahirkan semangat rela berkorban untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Nabi Ibrahim adalah sejarah mengajak kepada kita bahwa kualitas beragama kita ditunjukkan tidak hanya pada soal keimanan kita, tapi sejauh mana kita menyatakan kecintaan kita kepada Allah itu dengan semangat rela berkorban. Dalam sebuah ayat Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wattaba millata Ibrahima hanifa. Wattaba Ibrahima khalila." Allah menyatakan bahwa dan siapakah orang yang paling baik agamanya selain orang yang berserah diri kepada Allah, wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik dan dia mengikuti Nabi Ibrahim yang hanif, dan Ibrahim telah dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kualitas beragama seseorang diletakkan sejauh mana semangat rela berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi diperintahkan oleh Allah menyembelih anak kita sebagaimana Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam, tapi kita diuji oleh Allah dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Harta dan anak-anak kita adalah bagian ujian dari keimanan seorang mukmin. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwa ketaatan adalah bukti penting keimanan seseorang. Tanpa ketaatan maka tidak mungkin seorang sampai pada tingkat ketakwaan sekalipun dia mengaku beriman. Ayat tadi menunjukkan bahwa setiap kita pasti punya keinginan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalannya adalah kita harus rela menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, dan dunia tidak melalaikan kita dari beribadah kepadanya. Inilah ikrar kita yang selalu kita baca dalam surat kita, merupakan ikrar Ibrahim alaihissalam. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inilah ikrar seorang muslim kapan dari mana saja dia berada. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, hidupku, hidup kita semua ini kepada Allah Rabbul Alamin dengan hanifan muslimah, dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang penuh cinta kepada Allah, yang melahirkan ketaatan kepada Allah. Musliman adalah ketundukan terhadap nilai-nilai Allah yang diberikan kepada kita semua. Hanifan muslimah inilah yang membebaskan kita dari kesyirikan kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Karena kesyirikan itu bisa disebabkan oleh anak dan harta kita. Ibrahim adalah puncak kecintaannya kepada Allah di atas kecintaannya terhadap anaknya sekalipun. Kita juga diuji oleh Allah. Sejauh mana cinta kita kepada Allah dan mengikuti ajaran agama ini. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul atii'ur rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan wahai Muhammad bahwa jika kamu benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Kalau kamu ikut denganku, maka Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakan Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, maka siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Hadikumullah, momentum Idul Adha adalah momentum mengingatkan kita kembali betapa kecintaan kita orang beriman hanya kepada Allah, bahwa Allah tujuan hidup kita. Kita berasal dari Allah dan kita pasti kembali kepada Allah. Inilah ungkapan istirja dalam agama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah, termasuk diri kita. Dan kita juga pasti akan kembali kepada Allah SWT. Persoalannya adalah ketika kita kembali pada Allah, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Sejauh manakah iman kita melahirkan ketaatan kepada Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabil bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sudah berhijrah dan dia berjihad di jalan Allah, maka mereka itu kata Allah, a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Derajat mereka itu tinggi di sisi Allah dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Jadi hakikat beragama ini adalah bagaimana ketika kita kembali pada Allah, Allah meninggikan derajat kita, Allah menangkan hidup kita, maka kesuksesan dunia ini sewajibnya lah mengantarkan kita untuk menjadi sukses ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Bahwa apa yang kami turunkan ini, kata Allah, adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka hendaklah kamu mentaatinya. Wa la tattabi'u subula, jangan kamu cari jalan yang lain. Karena jalan yang lain itu, kata Allah, fatafarraqu bikum an sabili, akan mencerai beraikan kamu dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kamu agar kamu benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hakikat kurban adalah hakikat keimanan dan kecintaan manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yang dia rela mengorbankan cinta kepada anak dan hartanya demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan, inilah upaya bagi kita untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Kasih Allah sebagaimana Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Ibrahim mencintai Allah, Ibrahim juga mencintai anaknya, tapi Allah menunjukkan bahwa ujian terhadap anak itu jauh lebih besar bagi manusia, dan ujian itu hanya terjadi pada Nabi Ibrahim saja, tidak terjadi pada diri kita pada umumnya. Bagi kita Allah sekedar mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa bi amjalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan siapa berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi mudah-mudahan momentum Idul Adha menanamkan kecintaan kepada kita pada Allah di atas kecintaan kita kepada segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Karena itulah upaya kita untuk menjadi kekasih Allah sebagaimana Ibrahim menjadi kekasih Allah, karena dia meletakkan cinta kepada Allah di atas segala sesuatu yang ia cintai, hatta di atas cinta kepada anaknya Ismail alaihissalam yang telah ditunggu lama kehadirannya. Dan ketika anak itu hadir, Allah menguji Ibrahim, apakah dia mencintai Allah atau dia mencintai anaknya. Ternyata Ibrahim lulus atau lolos dari ujian itu. Maka kita pun mengambil pelajaran, jangan sampai anak-anak kita, harta-harta kita melupakan kita kepada Allah atau berkhianat bahkan kepada Allah. Allah ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, jangan pula kamu mengkhianati Rasul, jangan pula kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanatkan kepada kamu, sedangkan kamu tahu. Ketahuilah bahwa harta-hartamu, anak-anakmu adalah ujian keimanan, bahwasanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi hakikat apa yang kita miliki adalah wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah dan carilah oleh kamu jalan untuk takwa itu. Bersungguh-sungguhlah kamu di jalannya agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirinullah, tujuan kita beragama tidak ada lain kecuali bagaimana kelak ketika kita kembali pada Allah, Allah ridho pada kita. Gimana kelak ketika kita kembali pada Allah, Allah mengakui kita sebagai hambanya, dan pada akhirnya kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya. Maka oleh karena itu, mari kita kuatkan, kita kokohkan, kita mantapkan bahwa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho pula bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang menjadi teladan bagi kita. Tiga unsur inilah akan membuat kita kelak ketika kita kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin. Aqimus shalah.